Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan isi dari makalah kami yang berjudul Bulu Tangkis dan Sepak Takraw. Baiklah, saya Yusri Kurniati akan menjelaskan materi tentang bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Nah, bulu tangkis ini dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis ini dibagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan oleh sebuah net. Bulu tangkis adalah suatu permainan yang menggunakan sebuah raket dan shuttlecock yang dipukul melewati sebuah net. Selanjutnya, peraturan pada permainan bulu tangkis. 1. Peraturan servis bulu tangkis. Servis adalah pukulan pertama ke arah lawan yang dilakukan untuk memulai suatu permainan bulu tangkis. Servis ini dilakukan dari satu sisi lapangan, bisa dari kiri atau kanan, menyilang menyeberangi net ke area lawan. Kedua, garis lapangan untuk area permainan dan servis bulu tangkis. Garis samping memiliki dua garis dan garis belakang memiliki dua garis atau garis luar dan garis dalam. 3. Partai atau bentuk permainan bulu tangkis. Ada 5 partai dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, partai tunggal putra, yaitu permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putra dan seorang pemain putra dari tim lawan. Yang kedua, partai tunggal putri, yaitu permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putri dan dengan seorang pemain putri dari tim lawan. 3. Partai ganda putra, yaitu permainan yang dimainkan oleh dua orang pemain putra dengan dua orang pemain putra dari tim lawannya. 4. Partai ganda putri, yaitu permainan yang dimainkan oleh kedua orang pemain putri dengan dua orang pemain putri dari tim lawannya. Yang terakhir, partai ganda campuran, yaitu permainan yang dimainkan oleh pasangan putra-putri dengan pasangan putra dan putri juga dari tim lawannya. 4. Sistem penilaian atau perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis. Sistem penilaian atau perhitungan poin dalam bulu tangkis terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, sistem pindah bola, yang kedua dengan sistem rally point. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bella Kartika BR Lubis NPM 269100498 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. 2.1.3 Teknik atau skill. 1. Teknik dasar menggunakan raket. Cara memegang raket dengan teknik backhand pelaksanaannya. Yang pertama, ibu jari posisinya melingkar tegak lurus di sepanjang pegangan raket. Yang kedua, ibu jari ke dalam sebagai pengungkit. Yang ketiga, pegangan berubah dengan berputarnya raket seperempat putaran. Cara memegang raket dengan teknik frying pan pelaksanaannya. Yang pertama, letakkan raket di lantai. Pegang dan angkatlah. 2. Bidang raket sejajar dengan tubuh. 3. Seperti memegang penggorengan atau palu. 2. Teknik dasar pukulan forehand. Cara melakukan teknik dasar pukulan forehand yang pertama, pegang raket dengan teknik forehand. Yang kedua, posisi kaki kiri berada di depan dan posisi kaki kanan berada di belakang. 3. Posisi badan miring ke arah kanan. 3. Teknik dasar footwork. Kelincahan posisi gerakan kaki ke samping, depan, dan belakang merupakan salah satu teknik yang harus diketahui. Tujuannya adalah agar kita dapat menjangkau kok dari area manapun. 4. Teknik dasar sikap dan posisi badan pada permainan bulu tangkis. Pada posisi badan harus bertumpu kepada kedua kaki agar seimbang, menekuk atau membengkokkan kedua lutut kaki. Kemudian ketika berdiri menggunakan bagian ujung kaki sehingga posisi pinggang tetap tegak. 5. Teknik dasar ketika posisi memukul. Jika kamu memegang raket menggunakan tangan kanan, usahakan posisi badan menyamping ke arah net dan kaki kiri berada di depan kaki kanan.
Posisi badan harus berada di belakang kok yang akan dipukul dan bahu yang kanan agak ditarik ke belakang. 6. Teknik dasar servis. Teknik ini dilakukan dengan mengarahkan kok ke arah kanan, kiri, depan, maupun belakang pemain lawan. Ada 3 macam teknik servis. Yang pertama, servis forehand pendek, yang kedua servis forehand panjang, dan yang ketiga servis backhand. 7. Teknik dasar overhand. Cara melakukan teknik ini adalah dengan memakai teknik forehand. Hal ini dilakukan karena kok berada jauh di belakang posisi kita. Pukulan ini dilakukan seperti gerakan melempar. 8. Teknik dasar smash. Pukulan ini biasanya digunakan saat posisi menyerang dan bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Dan teknik ini lebih baik jika dilakukan dengan melompat yang tinggi sehingga kita mendapatkan posisi pukulan yang sempurna. 9. Teknik dasar drop shot. Teknik ini merupakan pukulan yang hampir sama dengan teknik smash. Namun perbedaannya adalah pada posisi raket saat akan melakukan pukulan seperti melakukan gerakan tipuan, seolah-olah seperti ingin melakukan teknik smash. Seorang pemain bulu tangkis yang profesional biasanya saat melakukan teknik drop shot, posisi shuttlecock terjatuh tidak jauh dari net. 10. Teknik dasar netting. Teknik netting merupakan pukulan yang tidak terlalu keras yang berada tipis di dekat net. Jarang pemain yang bisa melakukan teknik ini karena ini harus memiliki sense yang tinggi dan teknik penempatan bola yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Salsabila Lestari, NPM 206910554 akan menjelaskan materi 2.1.4 mengenai sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis yang sesuai dengan International Badminton Federation atau IBF memiliki panjang sekitar 13,40 meter untuk partai ganda dan tunggal dan lebar sekitar 610 meter untuk partai ganda dan 500,18 meter untuk partai tunggal. Yang kedua yaitu net atau jaring. Net memiliki panjang sekitar 610 cm dan lebar 76 cm serta pita putih di atas net dengan ukuran 3,18 cm. Yang ketiga yaitu tiang net. Tiang net terbuat dari bahan besi dengan ukuran jari tengahnya sekitar 3,8 cm. Yang keempat yaitu tinggi net. Tinggi net yang dipakai sekitar 1,524 meter. Yang kelima yaitu kok. Kok terbuat dari bahan gabus dengan ditancapkan 14-16 helai bulu unggas di atas permukaan gabus tersebut. Yang keenam yaitu raket. Raket adalah alat pemukul yang terbuat dari bahan kayu, aluminium, fiberglass, dan arang. B. Sepak takraw. 2.2.1 Pengertian sepak takraw. Sepak takraw adalah permainan campuran dari sepak bola dan bola voli yang dimainkan di lapangan bulu tangkis. Pemain tidak boleh mengenai bola dengan menggunakan tangan. Permainan sepak takraw sudah ada sejak zaman Kesultanan Malaka dan lebih dikenal dengan nama sepak raga pada bahasa Melayu. Pada permainan sepak raga, pemain membentuk lingkaran dan menggunakan bola yang terbuat dari rotan yang telah dianyam dengan bentuk bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Saputri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Bentuk permainan sepak takraw. Sepak takraw dimainkan oleh dua regu yang berhadapan dan dipisahkan oleh jaring atau net. Pada bagian tengah lapangan yang berbentuk persegi 4 panjang dan rata seperti dalam permainan badminton. Tujuan dari setiap regu adalah mengembalikan bola sedemikian rupa sehingga dapat jatuh di lapangan lawan atau menyebabkan lawan membuat pelanggaran. Permainan dimainkan oleh dua regu yang masing-masing pihak terdiri dari 3 orang. Satu orang dari 3 pemain ini berdiri di belakang yang dinamakan tekong. 2 orang pemain depan di kiri dinamakan apit kiri, yang di kanan apit kanan. Istirahat bisa diberikan selama 5 menit sebelum games atau set berakhir. B. Lapangan. Panjang lapangan 13,42 meter. Lebar lapangan 6,10 meter. Garis batas adalah garis atau lines yang lebarnya 5 cm.
lingkaran tengah. Di tengah sebuah lapangan ada lingkaran, yaitu tempat melakukan sepakan pemulaan atau servis dengan garis tengah lingkaran 61 cm. Garis seperempat lingkaran. Pada penjuru tengah kedua lapangan terdapat garis seperempat lingkaran, tempat melambungkan bola kepada pemain yang melakukan sepakan permulaan atau servis dengan jari-jari 90 cm. Dua buah tiang sebagai tempat pengikat jaring didirikan pada sebelah luar kedua garis samping kiri dan kanan dengan jarak 30,5 cm dari garis samping. Tinggi tiang 1,55 meter untuk laki-laki dan 1,45 meter untuk perempuan. Jaring dibuat dari bahan benang kasar, tali, atau dari nilon dengan ukuran lubang-lubangnya 4-5 cm. Lebar jaring 72 cm dan panjangnya tidak lebih dari 6,71 meter. Pada pinggir atas, bawah, dan samping dibuat pita selebar 5 cm yang diperkuat dengan tali yang dikaitkan pada kedua ring. Tinggi jaring 1,55 dari tanah atau lantai. Bola terbuat dari bahan rotan atau fiber. Lingkaran bola 41-43 cm. C. Angka atau poin. Angka kemenangan untuk satu set adalah 21 poin. Jika kedua regu mendapatkan 20 angka sama, wasit meneruskan pertandingan setelah merunding dengan regu yang menerima servis untuk ditambah 5 angka. D. Permulaan permainan. Sebelum permainan dimulai, wasit melakukan undian atau toss dengan mempergunakan uang logam atau toss of coin untuk memilih bola atau tempat. Permainan dipimpin oleh seorang wasit dan seorang pembantu wasit atau wasit 2 dengan dibantu oleh 6 orang penjaga garis atau linesmen yang duduk di 4 penjuru lapangan. E. Sepakan permulaan. Tekong atau server itu hendaklah sebelah kakinya berada dalam lingkaran. Apit pelambung bola haruslah berdiri dalam lingkaran atau di bagian tengah lapangan. Apit yang seorang lagi haruslah berada di dalam lingkaran penjuru lainnya. Regu yang menerima servis boleh berdiri di mana saja di dalam lapangannya. Servis dianggap sah walaupun bola menyentuh jaring. F. Time out. Setiap angka 11, maka kedua regu diperkenankan untuk melakukan time out selama 1 menit, dan yang diizinkan hanya 5 orang saja di garis belakang. Adapun peraturan pertandingan sepak takraw, 1. Lapangan. Lapangan sepak takraw seukuran dengan lapangan badminton, yaitu 13,40 meter kali 6,10 meter. Tempat isi lapangan ditandai dengan cat atau lakban yang lebarnya 4 cm diukur dari pinggir sebelah luar. Areal bebas minimal 3 meter dari garis luar lapangan bebas dari rintangan. Curly yaitu garis tengah dengan lebar 2 cm. Counter curly yaitu garis seperempat lingkaran di pojok garis tengah, radius 90 cm diukur dari garis sebelah dalam. 2. Ukuran tiang net. Putra tinggi net 1,55 meter di pinggir dan minimal 1,52 bagian tengah. Putri tinggi net 1,45 di pinggir dan minimal 1,42 di bagian tengah. Kedudukan tiang 30 cm di luar garis pinggir. 3. Jaring atau net. Net terbuat dari tali atau benang kuat atau nilon, di mana tiap lubangnya lebar 6-8 cm. Lebar net 70 cm dengan panjang 6,10 meter. 4. Bola takraw. Lingkaran 42-40 cm untuk putra dan 43-45 cm untuk putri. Berat bola adalah 170-180 gram untuk putra dan 150-160 untuk putri. 5. Pemain-pemain. 6. Posisi pemain pada saat servis. Sebelum permainan dimulai, kedua regu harus berada di lapangan masing-masing dalam posisi siap bermain. Dalam melakukan sepak bola,
Salah satu kaki tekong berada di dalam garis lingkaran servis. Kedua apit kiri melakukan servis harus berada pada seperempat lingkaran. Lawan atau regu pemain menerima servis bebas bergerak di dalam lapangan sendiri. Baiklah, itu tadi isi dari makalah kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.